Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafathil arifin wa nawwir qulubana. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, ini peringatan Isra Mi'rajnya ini dilaksanakan insya Allah besok malam Sabtu sekalian dengan sholawatan ya. Ini Masjid Al-Hikmah ya, kita tetap mengingati peristiwa hiburan. Bagi Rasulullah itu Isra Mi'raj itu kan hiburan. Setelah beliau diuji, dikenal dengan Amul Huzni kan, Amul Huzni, tahun penuh kesedihan. Ya, makanya ada peristiwa Isra Mi'raj. Di samping di sisi yang lain juga untuk membuktikan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, yang lebih penting lagi ya, Rasulullah mendapatkan password hubungan dengan Gusti Allah. Jadi sholat itu kan passwordnya hubungan dengan Gusti Allah ya. Ini insya Allah ada yang tausiah. Itu tausiahnya Gus Ali Maksum ya. Bukan Ali Masyhuri ya, Ali Maksum ini, Gus Ali Maksum. Dari mana ini, Ustaz? Oh, dari Sepanjang ya. Ini sudah banyak yang kenal Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ini sebagai upaya kita cinta kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sinten mawon yang cinta dumateng Kanjeng Nabi, insya Allah orang tersebut alhamdulillahirabbil alamin akan bersama Rasul di surga nanti. Karena Rasulullah ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui ya. Diakui, kemudian dapat syafaat ya, dan dapat makanya mudah-mudahan dengan sholawat ini sebagai ikhtiar kita, sebagai upaya untuk yaitu, karena Rasulullah itu di sholawati itu bukan berarti itunya ke Rasulullah, itu Rasulullah itu sudah sempurna ya, sudah itunya kembali ke kita, itu sawabnya itu kembali ke kita. Di samping maca sholawat juga kan perintah Al-Qur'an kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bahkan banyak para ulama itu yang kalau kesulitan dalam hidupnya ya sholawat, itu resepnya itu sholawat. Di samping sholawat ini juga menjadi ini Bu, menjadi terapi hati yang atos. Nah, kalau panjenengan itu hatinya selalu atos, obatnya itu dengan sholawat. Makanya para ulama tasawuf mengatakan kalau istighfar itu tobatnya rogo, nah, kalau sholawat itu tobatnya hati. Tobatnya rogo, astagfirullah. Kalau sholawat itu tombone itu hati. Nggih, monggo kita terusaken malih ya. Kemana nggih? Ya, nanti terakhir mawon doanya sekalian nggih setelah ngaji. Ya, baca Fatihah bersama ya, kemudian kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi
kemarin kita sudah digambarkan oleh Gusti Allah bagi orang-orang yang ngelecehno, memperhinakan Rasul dan agama toknan fiddin, itu kan toknan tuh ngenyek ya, ngenyek agama Islam. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang ngilokno ngenyek agama Islam, itu bukan sesuatu yang baru ya. Zaman Rasul itu sudah mulai ya, ketika Rasul membawa Islam, bahkan Rasulnya sendiri dianggap tukang sihir ya, tukang sihir. Kemudian Gusti Allah ini ya memberi ini juga ya, walaupun ada kelompok yang ngenyek, yang menghina, bahkan kata-kata ro'ina kan, ro'ina itu kata penghinaan yang gak enak didengar ya, kata ro'inan. Tetapi kita dihibur Bapak ya, jangan khawatir. Nah, walakin la'anahumullahu. Nah, tetap kalau ada orang-orang ya, oleh karena itu kita jangan melawan kepada orang-orang yang ini, yang menghinakan, yang menjelekkan, yang apa namanya, mempermalukan kita sebagai orang yang sholat terus, nggak sugi-sugi. Sholat hubungan cekar sugi kan lucu. Alhamdulillah, nggih Bu, matur nuwun. Oh nggih, boten napa-napa Bu. Ya, yang belum puasa silahkan puasa Rejab, masih ada 3 hari lagi, kan 27 ya. Kalau jadi monggo kita ini, jadi kita dihibur oleh Gusti Allah. Walakin la'anallahu bikufrihim ya, jangan khawatir ya, dengan perlakuan penghinaan mereka kepada kita, kepada orang Islam ini, suatu ketika mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu. Nah, itu. Bolehlah di dunianya ini jadi manusia-manusia yang super kaya, super hebat. Tapi ingat, nah kalau dia tidak iman ya, dia tetap kufur ya, pasti akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya itu dalam ini, nanti kita juga akan ketemu ayatnya. Jadi orang kaya tidak iman, jadi kekayaan itu akan menambah siksa ya, bagi mereka. Tapi kalau orang iman, dengan kekayaannya itu, kalau ditasarufkan sesuai dengan tuntunan Gusti Allah, maka akan semakin menambah berkah dan menambah penyelamat di akhirat nanti. Karena kan disodakohkan, dijakatkan, nah itu diinfakkan, diwakofkan, dimacam-macam kan, karena itu menjadi investasi yang menyelamatkan kita di akhirat. Tapi bagi orang kafir, kekayaan itu justru akan menambah siksa, menambah laknat. Makanya monggo ini kita nikmati ya, untuk kebahagiaan di akhirat, Itu untuk orang-orang yang munafik, orang fasik, orang kafir. Bagi kita kan, kita berupaya wakafa billahi waliya, wakafa billahi nasiro, itu upaya kita. Masya Allah, itu kalau sudah anti Islam itu memang ini. Nah, kita teruskan mari nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu setelah Gusti Allah mengingatkan kepada kita yang ya ayyuhalladzina utul kitaba, ya ayyuhalladzina utul kitaba, ya ayyuhalladzina utul kitaba, hei orang-orang yang pernah
menerima kitab suci saking Gusti Allah, ya itu makanya Rasulullah itu yang paling berat itu justru mengalih agamakan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani bahkan sampai sekarang. Nah, ya ayyuhalladzina utul kitabah itu ya kepada orang-orang Yahudi yang orang Nasrani ya di mana mereka itu pernah menerima kitab suci. Aminu, berimanlah sira kabeh orang-orang yang pernah menerima kitab bima nazzalna. Bima maring kitab suci nazzalna kang wis nurunaken sapa ingsun Gusti Allah. Jadi Al-Quran itu yang itu memang asli saking Gusti Allah, original saking Gusti Allah. Bayane minal Qur'ani tegese berimanlah kalian orang-orang yang pernah menerima kitab suci, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu dengan apa mereka disuruh beriman dengan Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu musaddiqal lima ma'akum. Di mana Al-Qur'an itu juga membenarkan kepada kitab-kitab suci ma'akum yang pernah yaitu bersama kalian itu, yang menjadi pedoman kalian itu. Nah, kan ayat sebelumnya kan memberi gambaran bahwa banyak orang Yahudi Nasrani itu melecehkan Al-Quran karena yaitu tanda-tanda kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad dan tanda-tanda akan diturunkannya kitab suci terakhir oleh mereka dibuang ayat itu amma wadi'ihi kan dibuang itu kaono kitab kaono Nabi meneh nah, itu kaono kitab suci lainnya Taurat dan Injil. Padahal Gusti Allah sudah mengingatkan kepada mereka nanti kamu harus ikut. Nah, kitab suci Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Contohnya musaddiqal lima ma'akum minat Taurati. Karena fokus kepada orang Yahudi maka mufasir menjelaskannya ma yang pertama itu Al-Quran, bima nazalna itu Al-Quran. Tetapi di sini musaddiqal lima ma'akum, ya, maknya di sini diartikan Taurat. Min qablu annat misa wujuhan. Tetapi bagaimana ya? Panaruddaha ala adbariha. Nah, itu. Kebanyakan seperti itu ketika mereka dijelaskan Al-Qur'an, nah, panaruddaha ala adbariha. Nah, itu makanya di akhir ayat ini nah Gusti Allah ngancam kan aunal anahum kama la'anna ashabas sab. Nah, hati-hati loh kalau kita ini tidak serius ya, mengimani Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Nah, kalau kita ini bukan beralih agama, saya ulangi lagi, kita ini kan sudah muslim, maka tugas kita ini ya bukan hanya mengimani dalam konsep beralih agama dari non muslim ke Islam. Makanya alhamdulillah anak-anak kecil kita ya, dididik maos Quran sing sae nggih ya. Walaupun ibune gak pate iso, kalau ya lumayan lah kalau anaknya itu. Saya tuh punya anak ibunya itu dulu non muslim, Chinese ya itu, masuk Islam. Anaknya itu dingajikan, rumahnya itu di Pare Jombang itu kan jauh. Itu tiap hari itu diantar karo ibunya itu. Nah sekarang alhamdulillah anaknya lulus. Nah insya Allah mau diwisuda.
ya nanti bulan depan. Itu tiap pagi itu karena dia sekolahnya itu masuk full day ya, jam 7 ngantos jam 3. Nah, sementara ngajinya itu gak bisa kalau pulang sekolah. Ngajinya apa? Diawali mulai jam 6. Oh, isu sudah datang Bu. Jam 6 kurang seperempat itu sudah nunggu di rumah. Rumahnya itu di Pare. Saking kepinginnya anaknya itu tahun yang lalu gak lulus, baru gak lulus, ya nerimo itu gak lulus, nerima. Nah tahun ini lulus, alhamdulillah. Nah itu, ya, itu ada yang sampai seperti itunya itu keseriusan ibunya saking kepingin anaknya bisa maos Quran dengan baik. Alhamdulillah. Di sini juga alhamdulillah ternyata yang ngaji di sini juga tidak semua anak Kebon Sari, ada juga dari Jambangan, dari alhamdulillah. Nah, kenapa kita ini kalau ibu wis tuwe kangelan maca Quran ya anaknya lah, karena anaknya juga bagian dari investasi kita. Kalau anaknya pinter maos Quran, iso macakno Yasin nang emboke, yaitu iso mendoakan dengan baca surat Fatihah kan, dengan Al-Ikhlas 1000 kali umpamanya, itu besar itunya itu. Baca surat Waqiah. Nah, kalau sumpek rezekine angel umpamanya. Ya bukan berarti kita mendikte Gusti Allah, tetapi memang Al-Qur'an ini bisa menjadi swasilah, menjadi sarana untuk memohon pada Gusti Allah. Bahkan ketika kita masuk surat Al-Baqarah, kalau rumahnya ini gak ono hokinya, bahkan ono demite, ya itu rumah yang diisi oleh demit itu kalau dibaca surat Al-Baqarah, nah hikmah itu insya Allah demitnya hilang, insya Allah. Nah, ya istri cerewet wacana Fatihah mawon, Pak. Justru harus bersyukur jenengan kalau punya istri cerewet, Pak. Jenengan calon waliullah. Jadi kalau orang suami ingin menjadi orang yang menjadi kekasih Gusti Allah, resepnya sederhana. Satu, ya punya istri cerewet. Yang kedua, ya siap dikongkon istri ke pasar, kemana. Nah, itu insya Allah calon waliullah katanya guyonan. Jadi ketika istri cerewet jangan ditambani golek istri meneh, Pak. Itu. Jadi Gusti Allah tambah melaknat kepada mereka yang ngelecehno ajaran Islam ketika mereka diberitahu, oh awakmu beralihlah saiki kitab sucimu ini sudah makanya dalam teori agama itu kan ada namanya nasih mansuh. Nah kalau sudah dimansuh ya itu sudah ya jangan, nah, ya sudah diganti. Kitab sucinya itu dulu memang ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, tetapi sekarang ini harus Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini merupakan penyempurna terutama di bidang tata kelola kehidupan bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Dan Al-Qur'an itu ngatur tata kelola kehidupan manusia itu utuh, mulai hubungan biologis, hubungan bisnis, hubungan kemanusiaan, tata kelola manajemen kehidupan keluarga, manajemen kehidupan komunitas, manajemen kehidupan negara, manajemen kehidupan global. Itu Al-Qur'an memberi landasan filosofik yang kalau dipraktekkan secara konsekuen, insya Allah harapan-harapan menjadi
baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi watawasobil haqi watawasobil marhamah, kan itu dijamin. Tetapi kalau seperti ini, seperti dua ayat yang kita kaji ini, ayat kemarin dan ayat sekarang, tambah membangkang ya, ketika diajak sami'na wa aswaina, bukan sami'na wa atokna, ya rasakno dhewe. Nah, rasanya akibatnya ya nopo? Ya akibatnya kan akhirnya banjir, akibatnya ya orang perang, akibatnya eksploitasi, merusak tatanan kehidupan. Jadi kita ini di dunia sendiri, akhirnya di dunia saja itu sudah mendapatkan laknat dari Gusti Allah sakjane. Kama la'ana ashabas sabt. Nah, sebagaimana Gusti Allah pernah melaknat kepada kelompok orang-orang Yahudi, ya orang Nasrani, ya di saat mereka itu melanggar. Nah, ada yang mengatakan hari Sabat itu ketika dulu di dalam surat Al-Baqarah ada perintah justru sholat berjamaah, justru mereka golek iwa. Makanya dijadikan kirodata khosyain. Mereka jadilah monyet, bukan monyet jadi menuso, menuso jadi ketek, ya itu. Bukan manusia menurut teori evolusi. Manusia ini turunan dari primata. Primata itu bangsa monyet. Nah, surat Al-Baqarah justru wale monyet saka menuso, bukan menuso saka ketek. Ya, itu. Nah, kalau ingin melihat ketek banyak itu di Saradan di mana Magetan itu ada sana tuh ada telogo sarangan di Sarangan, keteknya banyak itu, atau ke Bali antara. Cuman hati-hati dengan perketean ini karena tempo hari ada anak ya sampai dibawa ke rumah sakit diserang oleh ketek. Jadi ashabas-sabat ini hukumannya menuso jadi ketek. Nah, itu. Oleh Gusti Allah diingatkan hati-hati loh. Artinya Gusti Allah itu di dunia saja melaknat orang itu, mengutuk perbuatan manusia, itu bukan sesuatu yang sulit. Nah, syari'ul hisab. Wa kana amrullahi maf'ula. Bagi Gusti Allah bukan sesuatu yang sulit. Menghukum memutarkan keadaan, nah itu bukan sesuatu yang angel, gampang. Makanya dunia ini kan sering orang menggambarkan seperti roda berputar. Suatu ketika di atas, tapi ketika yang lain bisa di bawah. Makanya hati-hati. Nah, kita yang beriman ini berupa istiqomah. Ya. Memang ada ya ini orang-orang yang dari Yahudi Nasrani ini ya beralih. Contohnya di sini seperti Abdullah bin Salam. Walaupun memang ada juga yang ketika Rasulullah wafat kembali kepada memang ada beberapa sahabat yang dari golongan Yahudi itu memang ada. Innallaha satune Gusti Allah iku la yaghfiru ora bakal nyepuro sinten Gusti Allah ayyusyraka. Nah ini tatkala kita ini isyrok, musyrik, menggandakan Tuhan, menduplikasi Gusti Allah. Jadi musyrik itu menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling berat itu kalau kita
mohon maaf ini ada ulama yang sangat ekstrim. Apa bedanya orang mukmin dengan orang musyrik itu? Ya ketika sholat saja. Nah, makanya hati-hati ketika sholat itu jangan sampai ingat kepada liyane Gusti Allah. Kalau bisa, nah, tapi angil. Tetapi di sini adalah bukan syirkul asgor, tapi syirkul akbar. Nah, kalau syirkul asgor itu digambarkan dengan riya, dengan membanggakan dirinya, itu muhtalan fakhuro itu kalau orang yang terjebak kepada kehidupan muhtalang fakhuro itu kategorinya orang syirik, tapi syirik asgor. Yang dimaksud di sini adalah syirik akbar, syirik yang terang-terangan menganggap ada kekuasaan di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau terjebak kepada praktek penuhanan liyane Gusti Allah, maka kalau dia mati loh Bu, kalau dia sampai mati, maka Gusti Allah tidak akan nyepuro. Inna wa la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika. Jadi sampai mati loh ya. Tapi kalau sebelum mati dia taubat, dia husnul khotimah, itu tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan akhir dari mohon ampunan kepada Gusti Allah? Yaitu sakaratul maut. Jadi kalau kita sudah sakaratul maut, belum minta ampunan kepada Gusti Allah, angel itu. Angel. Oleh karena itu monggo dibiasakan istighfar yang banyak. Ya. Astagfirullahaladzim. Bahkan di jamaah yang saya ikuti itu biasanya kalau malam Jumat itu istighfar itu diperbanyak mulai jam 2. Jadi sebelum sholat malam itu istighfar dulu, astagfirullah sampai 5. Jadi istighfarnya 10 menit, sholawatnya 10 menit, jadi 20 menit. Ya, sebelumnya ada semacam syair-syair untuk semeleh nang Gusti Allah. Jadi hampir 1 jam istighfar sholawat dulu. Jadi kita ini kembali kepada surat Ali Imran ayat 17. Kalau bisa itu kan wal mustaghfirina bil ashar. Kalau bisa. Makanya kalau ibu itu biasanya kalau di atas usia 60 seperti kita ini bangun setelah jam 12 itu mesti bangun ya bangun, ada kesempatan oleh Gusti Allah itu dibangunkan, cuman kadang-kadang tidur lagi. Nah itu kadang, padahal mestinya itu bangun itu karena Gusti Allah mesti bangun nih Bapak. Ada yang rokokan, kadang-kadang tengu nang rokokan bang, mari ngono tihu meneh kalang subuh. Nah, monggo kita ini ada peluang selama panjenengan belum sakaratul maut, ada peluang untuk nyuwun nyuwun ampunan saking Gusti Allah. Sebab Gusti Allah tidak akan pernah memaafkan, tidak akan pernah memberi ampunan kepada orang-orang yang ada indikasi berbuat syirik. Wa yaghfiru, lan bakal ngampuni sinten Gusti Allah ma ing dosa napa mawon duna zalika sakliyane syirik. Ya. Kepada siapa? Limayasa, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya kita nggak oleh ngarani Pak. Mungkin
ketika kenal dengan kita uripe ya mursal, brutal umpamanya, hidupnya maksiato, tapi boleh jadi akhirnya bisa husnul khotimah. Tetapi koyo-koyoe alim ya, kemana-mana serbanan terus umpamanya, salate ya gak pernah pedot, puasa Senin Kemisnya rajin, tapi akhir hayatnya boleh jadi su'ul khotimah. Contohnya Abdurrahman ibnu Muljam itu. Banyak ya, makanya kita ini gak boleh ngarani, karena yang hasibu qabla antuha asabu, gak usah ngikili orang lain. Ada kesempatan monggo yang jadi kita ini boleh jadi yang katanya tadinya mursal, bahkan yang tadinya non muslim kalau ada niatan masuk Islam walaupun belum bersyahadat tetapi jarak kepada orang yang akan mengislamkannya lebih dekat daripada jarak ke rumahnya, bisa jadi husnul khotimah. Ada itu, saya menyaksikan ada 2 orang yang pernah saya ketahui itu satu Cina dari Jakarta itu ya mau masuk Islam ya, kebetulan dia tuh sahabat karibnya almarhum ya saudara yang jadi kiai di Jawa Barat. Itu waktu ininya itu oleh keluarga yang non muslim mau dimasukkan ke peti di cara Cina kan, masuk peti kemudian dipakai jas loh, dilalah kersane Gusti Allah. Itu heran, tangannya itu bisa seperti orang sudah dipaku di petinya itu kembali lagi, bayangkan itu orang kalau sudah mati, karena akhirnya itu kan sama Islam dimandikan dengan Islam. Tapi ketika mau di keremau enggak sampai itu, ternyata agak ini. Padahal itu belum sampai sholat seperti panjenengan itu. Hanya yang kedua ya juga itu. Ya. Jadi ada yang seperti itu, kalau Gusti Allah itu diperlihatkan. Sehingga yang tadi mau pakai jas sudah disiapkan jadi akhirnya dikapani kain putih ya, yang tangannya itu bisa kembali loh, sudah dipaku itu bisa kembali tangannya itu bayangkan, padahal dia dalam kondisi mati ya, kalau nggak kuasanya Gusti Allah. Itu tahun 70-an Pak, saya kelas berapa itu, kelas 5 SD, kelas 6 saya sudah tahu orangnya, sudah tahu. Jadi Gusti Allah kalau sudah memberi ampunan ya, memberi maaf ya, ini tidak pandang bulu. Makanya di sini diberi landasan lima yasa kepada siapapun. Kalau Gusti Allah menghendaki ya, karena semuanya kan milik Gusti Allah. Makanya ketika ada cerita ini ya, ceritanya wallahu alam ya, kenapa Nabi Ibrahim disuruh nyembelih putranya? Ya, karena ternyata para rasul itu selalu diuji oleh orang-orang yang super dablek. Nabi Ibrahim, kalau zaman Rasulullah kan ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Umar bin Khattab. Nah, zaman Nabi Ibrahim itu ada 3 orang juga. Itu super dablek, sumber memusuhi kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kalau saya terus-terusan digoda oleh manusia yang 3 orang itu, maka saya tidak tahan, tidak kuat untuk meneruskan tugas. Oleh karena itu saya mohon 3 orang itu panjenengan mati, pateni. Ya, ternyata mati beneran Bu. Doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan. Karena Nabi Ibrahim kan diantara Rasul, kalau kita baca dalam Al-Quran itu kan Rasul yang paling ini tuh, paling usil
iman, kemudian ngetes Gusti Allah kuasa tidak, Gusti Allah akhirnya suruh mencecah-cecah burung kan itu. Nah, mati temenan Pak 3 orang itu. Nah, begitu meninggal dunia Nabi Ibrahim ya itu lupa berterima kasih pada Gusti Allah. Akhirnya turunlah perintah untuk menyembelih putranya itu. Ternyata ketika disuruh menyembelih ani adbahuka fangdur madataro. Nah, ketika fangdur madataro Nabi Ibrahim itu bimbang kan. Wahai anakku gimana ini? Aku diperintah untuk menjeleh awakmu, menyembelih. Nah ternyata Nabi Ismail ini kan sudah karena orang anak soleh dan macam-macam kan. Ya abatib al matu maru satajiduni insya minaso. Wahai abah, wahai ayah, laksanakan saja kalau memang itu perintah Gusti Allah, jangan khawatir. Nah begitu anaknya menjawab seperti itu, akhirnya Gusti Allah menjelaskan, Nabi Ibrahim, nah, saiki awakmu ternyata jari ini mau taat nang aku iku gak oleh ini, gak oleh tawar menawar. Jadi para rasul dengan Gusti Allah kadang-kadang ada dialog-dialog ya seperti Rasulullah itu kan Isra Mi'raj kan ada dialognya kan. Itu. Nah, awakmu berdoa menyuruh orang yang sangat dablek memusuhi kamu, saya matikan, saya laksanakan atas doamu itu. Tetapi nah itu saya minta coba ngetes ke awakmu ketika aku nyuruh awakmu nyembelih anakmu. Ternyata awakmu kan bimbang, keberatan macam-macam. Padahal katanya Gusti Allah, seandainya saya merubah orang yang memusuhi kamu itu jadi orang baik, tidak kesulitan. Nah, tidak kesulitan. Nah, berkat cerita itu diceritakan dalam berita Israiliyat. Nah, Rasulullah ketika punya musuh 3 orang, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Sayyidina Umar, doanya beda. Tidak menyuruh membunuh 3 orang itu, tetapi ya Allah, seandainya panjenengan masih memberi tugas kepada saya untuk berdakwah, maka kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari 3 orang itu. Nah, harapan Rasulullah itu kan pamannya itu kan Abu Lahab kan pamannya tuh ini. Harapannya itu dilalah kersane Gusti Allah justru yang diislamkan Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah ketika berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi beliau tidak mohon untuk ditumpes, enggak. Ya doanya Allahumma hdi qaumi fainahum la ya'lamun. Jadi ceritanya ada cerita-cerita itu. Yaitu konon cerita itu di Syarah Hikam itu diceritakan. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu nang Gusti Allah itu, tetapi Rasulullah berbeda doanya. Nah, ya mudah-mudahan akhlak Rasul yang seperti itu nulari ke kita. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Ya. Nulari. Ya, jangan jengkelan. Yang jengkelan itu di dalam Al-Quran itu digambarkan ada 2 Rasul. 1 Nabi Ibrahim, 2 yang dimakan ikan itu siapa Bu? Nabi Yunus. Konon Nabi Yunus juga sebelum beliau ini diundi nyemplung ke laut, kan ceritanya itu kan dia mau lari dari ininya itu, dari kejengkelan menghadapi umatnya yang nggak mau berubah kan. Akhirnya dia lari ke pantai, dan di pantai ada perahu orang yang mau nyebrang ke satu pulau. Nah, beliau ikut, ternyata cuman bedanya itu kalau para nabi dan para rasul segera la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzolimin, disadari.
banyak cerita-cerita yang kados ngoten niku. Ya, jadi dua rasul itu yang ini yang apa namanya yang digambarkan. Jadi jangan dikira sekelas rasul pun ya tidak mendapatkan ujian. Ada lagi yang diuji sakit. Nah, itu sampai istri-istrinya aja gak mau mendekat. Sinten? Nabi Ayub. Jadi kalau kiai sekarang ini enak-enak, ya itu ya mestinya ya introspeksi. Bayangkan mobilnya mewah, itu. Habis ceramah dapat amplop, dapat berkat lagi. Nah, itu. Ini jauh dengan kehidupan para nabi dan para rasul ketika beliau-beliau berdakwah. Kalau sekarang kita jadi profesi, ya itu. Makanya jangan berharap kita ini aneh-aneh. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Wa man lan sinten mawon yusyrik ya. Syirik sapa seman billahi marang Gusti Allah faqad iftara, maka orang tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan. Iftara itu perbuatan ya. Isman azima, dosa yang sangat besar. Jadi kalau maksudnya magfirah itu contohnya apa di sini? Kalau kita mendapatkan ampunan dari Gusti Allah. Nah, bi ayat ayud khilahul jannata bila azabin. Jadi Gusti Allah itu dengan memaafkan ke kita, maka kita akan dimasukkan ke surga tanpa siksa. Bi ayud khilahu drapan mancing akan sinten Gusti Allah hu ing siman yang mendapat ampunan al jannata ing surga bila azabin tanpa siksa. Wa man syaa adzabahu minal mu'minin, boleh jadi juga kalau Gusti Allah menghendaki akan juga mengazab atau menyiksa orang-orang yang seolah-olah koyo-koyoe kan, makanya orang beriman. Tetapi nah bagi orang yang beriman ini ada harapan, summa yudkhiluhul jannata. Nah, setelah disiksa dulu kemudian oleh Gusti Allah ada peluang untuk dimasukkan ke surga. Itu gambarannya maduna zalika. Jadi kalau diampuni oleh Gusti Allah, kalau dia diampuni sebelum mati, maka ada kemungkinan dia tidak akan disiksa. Tetapi kalau seandainya pemaafannya itu belum tuntas, maka ada kemungkinan dia akan disiksa dulu. Tetapi ketika disiksa, kalau dia benar orang yang beriman, masih ada iman, makanya Imam Ghazali membuat klasterisasi orang yang beriman itu sampai 6 level. Ada mukmin sejati, ada mukmin biasa, makanya ada istilah mukmin orang khawasul khawas, mukminnya orang khawas, mukminnya orang awam, sampai kepada masih tetap iman, tidak pernah syirik sekalipun dia melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini klaster ke-6 saja sudah alhamdulillah. Di sini makanya di sini ditafsiri al-maghfirata lahu bi ayud khilahul jannata bila azabin wa man syaa azabahu minal mu'minin, tetapi summa yudkhiluhul jannata. Tetapi seandainya ada orang yang beriman tetapi disiksa oleh Gusti Allah, tetapi ada batasnya gitu, tidak ada batasnya. Nah, disitulah pentingnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan harapan doa kita ini sebagai sarana untuk menjadikan orang yang sedang disiksa di alam kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa tahlil itu kan Allahumma ausil
balik sama alama kan itu. Ya mudah-mudahan doa apa yang kita lakukan ini sampai kepada ahli kubur, sehingga ahli kubur itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh, jaminan kepada orang tuanya itu kan wawaladin solihin yad'u lahu. Sebab ada kemungkinan orang yang akan mendapatkan siksaan, tetapi yaitu ada batas waktunya. Kalau dia tidak musyrik. Kalau musyrik selamanya, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Ngoten Pak nggih. Monggo di ilmu saestu kita di dunia ini supaya satu mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seandainya kita ini oleh Gusti Allah masih disiksa nanti, tetapi kita masih tetap akan dimasukkan ke surga. Ya mudah-mudahan di yaumil hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita doakan nggih cucunya Pak Sulam yang gerah, yang sedang dirawat di Geraha Amerta, ya cuman di Geraha Amerta itu ya mahal juga itu. Jadi bukan swastanya, bisnisnya Bu. Jadi satu kamar tuh yang paling murah itu 700 ya kalau tidak keliru. Yang paling mahal itu sampai 2,5 juta ya. Itu nginapnya saja, belum nanti perawatannya. Ya kalau kebetulan kakak saya sendiri, kakak ipar saya juga tempo hari ya di Geraha Amerta, tapi sekarang alhamdulillah sudah pulang. Mudah-mudahan lah kita ini cukup di rumah sendiri, ya sehat selalu, ibadahnya saged tuntas. Ya, mudah-mudahan. Yang kedua, insya Allah besok malam Sabtu kita akan mengingeti Isra Mi'raj. Walaupun saya mungkin tidak datang ibu-ibu, tapi karena rumah saya Jombang Bu. Al-Fatihah. Wa khususan syaulahu al-Fatihah. Wa khususan syaulilahu al-Fatihah. Ya kana abdu wa ya kana nasta'in. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amahu fi mazida ya rabbana kalham kama yang bagi jalali wajhika wa di Muhammad salatan tunjina biham jami'a wali wa afat wa taqbilana bi ajamil hajat wa tatahiruna Allahumma isfi sifaan ajilan Allahumma isfi sifaan Allahumma isfi Allahumma ja'al lana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa walil khair wa rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin rabbana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah